Hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, tepatnya di tanggal 4 Sya'ban tahun 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 Maret 2022, insyaallah kita akan coba kembali melanjutkan untuk mendengarkan sebuah nasihat dari sosok yang tidak diragukan lagi keimanan dan ketakwaannya, sosok yang menjadi salah satu calon penghuni surga, bahkan sudah dijamin surga ketika beliau masih hidup di dunia. Sosok yang menjadi khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca nasihat yang kedua dan dilanjutkan insyaallah dengan nasihat ketiga dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang kita nukilkan dari kitab Mawa'idhus Sahabah yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar ibn Abdillah ibn Muhammad Al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Dan nasihat kedua ini jamaah sekalian sudah kita sampaikan sebagiannya pada pertemuan yang lalu. Namun tidak mengapa, kita akan coba kembali membaca dari awal nasihat yang kedua ini, yang kita nukilkan dari kitab Mawa'idhus Sahabah yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar hafizahullahu ta'ala. Kemudian nanti kita akan menambahkan penjelasan pada materi ataupun nasihat yang belum kita sampaikan pada pertemuan yang lalu insyaallah ta'ala. Baik, langsung saja kita akan dengarkan nasihat dari Utsman bin Affan, sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat luar biasa dari sisi akhlak dan kehidupannya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Nasihat yang kedua ini erat kaitannya dengan salah satu perkara yang sangat dianjurkan untuk dipelajari dan dipraktekkan di dalam agama Islam, yaitu terkait dengan zuhud, ya, terkait dengan zuhud. Apa nasihat beliau? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu disampaikan min khutabihi, di antara khutbah yang beliau sampaikan, allati khatabaha fi akhir hayatihi, yang beliau sampaikan di penghujung kehidupan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum beliau meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menyampaikan sebuah nasihat. Beliau menyampaikan, innallaha innama a'taakumud dunya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian dunia, tujuannya hanyalah litatlubu bihal akhirah. Tujuannya itu hanya untuk menjadi wasilah kalian mencari negeri akhirat. Ini yang beliau sampaikan. Jadi, tujuan inti dari Allah memberikan kita dunia, semua hal, setiap perkara yang itu kaitannya dengan dunia, ketika Allah sudah memberikan kepada kita, entah itu berupa uang, kemudian kendaraan, ataupun yang lainnya, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, tujuannya adalah supaya kalian menjadikan dunia tersebut jalan untuk mendapatkan negeri akhirat. Walam yu'tikumuha litarkanu ilaiha. Allah itu tidak memberikan dunia untuk supaya kalian terlalu condong terhadap dunia itu, bukan. Innad dunya tafna, sesungguhnya dunia itu fana, suatu saat akan habis, hilang, hancur. Dari skala yang paling kecil, harta yang kita miliki suatu saat akan habis. Atau skala yang lebih besar, suatu saat dunia ini akan hancur tatkala saatnya tiba. Dunia ini fana, kata beliau. Wa innal akhirata tabqa, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu abadi. La tubtirannakumul faniyah,
maka jangan sampai kehidupan yang fana membuat kalian menjadi sombong, membuat kalian jadi angkuh, membuat kalian jadi berbangga-bangga dengan perkara yang suatu saat akan hancur hilang. Wala tashghalannakum 'anil baqiyah, dan jangan sampai kehidupan yang fana ini itu menyibukkan kalian dari mencari kehidupan akhirat. Jangan sampai kesibukan kita dalam urusan dunia mengalahkan kesibukan kita dalam urusan akhirat. Dan barangkali ini sering terjadi pada kita. Kita hanya memberikan sisa-sisa waktu yang kita miliki dalam satu hari, 1 kali 24 jam untuk akhirat. Ya. Meskipun ketika kita faham ilmunya, insya Allah semuanya bisa kita tujukan untuk akhirat. Seperti halnya yang beliau sampaikan di awal. Tapi tidak jarang ketika kita mencari kehidupan dunia, kita lupa dengan akhirat. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kata beliau, jangan sampai kehidupan dunia membuat kalian tersibukkan dari mencari akhirat. Usahakan apa yang kita lakukan di dunia itu akan berbuah manis kelak di akhirat. Wa athiru ma yabqa 'ala ma yafna. Pilihlah sesuatu yang akan abadi. Pilih, jika kalian diberikan pilihan antara yang abadi dengan yang fana yang suatu saat akan hilang, kata beliau, pilih yang abadi. Fa innad dunya munqati'ah, karena dunia suatu saat akan terputus kenikmatannya. Dunia suatu saat akan terputus, entah dalam waktu dekat ataupun bukan. Wa innal masira ila Allah, tatkala dunia itu sudah terputus dari kita, entah yang skalanya kecil kita meninggal dunia, atau mungkin hartanya hilang dari kita, atau skalanya yang besar kiamat. Ketika dunia itu sudah terputus, kata beliau, wa innal masira ilallah, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah kepada Allah. Kalian akan menghadap Allah. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalian akan dihisab. Ittaqullah, kata beliau. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa banyak. Di antara makna takwa yang dijelaskan oleh para ulama, anta amala bi taatillahi ala nuri minallahi tarju thawaballah. Anda melakukan ketaatan kepada Allah didasari dengan ilmu, belajar dulu. Didasari dengan ilmu dalam kondisi Anda mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruka ma'siyatallahi ala nuri minallah. Anda meninggalkan setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, didasari dengan ilmu. Yang dilarang ditinggalkan. Didasari dengan ilmu, takhafu iqaballah. Dalam kondisi Anda takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna takwa yang lain, di antara ulama ada yang menerangkan bahwasanya takwa itu an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Anda membuat sebuah benteng, tembok yang bisa menghalangi, melindungi Anda dari siksa ataupun dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bi fi'li awamirihi, dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu di antara makna-makna takwa. Jadi kita membuat sebuah benteng, perkara, benteng itu perumpamaan. Intinya kita berarti melakukan sesuatu yang bisa melindungi kita dari siksa api neraka. Dan melakukan satu perkara yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Itu takwa, kurang lebihnya seperti itu. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Fa inna taqwahu junnatun min ba'sih. Karena ketakwaan kepada Allah akan bisa menjadi benteng pelindung bagi kalian dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim terkait dengan takwa.
wa wasilatun indahu, dan takwa itu akan menjadi wasilah untuk kalian agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat-ingat, Allah Tabaraka wa taala pernah berfirman di dalam surat At-Talaq. Allah Tabaraka wa taala di penghujung ayat yang ke-2, 4 dan 5. Ini ujung ayatnya. Allah Tabaraka wa taala mengulangi kalimat wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Di ayat yang kedua Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Kalau punya masalah, bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Di ayat yang keempat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Di ayat yang kelima Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapus dosa-dosanya. Allah berikan pahala yang besar bagi dia. Lihat, Allah ulang itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Makanya Utsman radhiyallahu taala memberikan wasiat terkait dengan takwa. Wahdharu minallahil ghiyar. Hati-hati. Hati-hati jangan sampai Allah cemburu. Maksudnya Allah cemburu itu gimana? Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innallaha yughar." Sesungguhnya Allah itu cemburu. Wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'min ma harramallah. Dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala itu tatkala seorang mukmin melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, hati-hati dengan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Tatkala kita melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walzamu jama'atakum la tasiru ahzaba. Tetaplah kalian berusaha untuk berjamaah. Jangan sampai kalian terpecah belah. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا." Dan ingatlah nikmat Allah Tabaraka wa taala yang telah Allah karuniakan kepada kalian. In kuntum a'da'a. Tatkala dulu kalian saling bermusuhan. Di antara keterangan para ulama, ini ayat ini ya turun ya. Ketika itu sebelum datangnya Islam ada dua kabilah yang sering terjadi permusuhan di antara mereka. Jadi sering perang dua kabilah. Tapi tatkala datang Rasulullah SAW dan banyak di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam, kemudian permusuhan itu pun hilang. Allah jadikan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'allafa baina qulubikum, Allah lembutkan hati-hati di antara kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga dengan nikmat Allah Tabaraka wa taala yang diberikan kepada kalian, kalian menjadi bersaudara. Saudara di atas keimanan. Itu persaudaraan yang sangat indah jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bahkan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr untuk membaca sebuah doa yang sangat indah, menggambarkan bagaimana antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan kepada kita, yang dianjurkan untuk dibaca, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni dosa orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami. Lihat, Allah mengajarkan kepada kita doa saja kita berdoa bukan cuma buat kita. Kita berdoa untuk kita dan juga orang-orang yang sudah mendahului kita, yang mereka adalah orang-orang yang beriman. Semuanya. Entah itu orang tua kita, entah itu orang-orang sebelum kita, kakek kita, sampai kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua kita doakan karena mereka adalah orang-orang yang beriman yang sudah mendahului kita. Dengan wasilah mereka juga kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenal agama Islam yang indah ini. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Lihat doanya, ya Allah jangan jadikan di dalam hati kami ini adalah ghillan, rasa benci, penyakit hati, hasad, benci, dendam terhadap orang-orang yang beriman. Masya Allah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indah itu orang-orang yang beriman. Bahkan di antara nikmat yang Allah akan karuniakan kepada orang-orang yang beriman nanti di surga, Allah tabaraka wa taala jelaskan di antaranya di dalam surat Al-Hijr. Allah tabaraka wa taala berfirman di ayat yang ke-47, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut tatkala Allah menerangkan orang-orang yang beriman bertakwa dimasukkan ke dalam surga, dan di antara nikmat yang akan mereka dapatkan adalah akan kami cabut dari hati-hati mereka perasaan dendam, benci, hasad, dengki, sehingga enggak ada permusuhan di dalam surga. Itu nikmat di dalam surga. Dan kita minta itu di dunia, kita minta supaya Allah bebaskan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dendam, hasad kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nasihat yang disampaikan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hadirin jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Itu nasihat yang sangat luar biasa yang beliau sampaikan. Kemudian kita akan baca, ini nasihat yang kedua yang kita nukilkan dari kitab Mawa'idus Sahabah. Sekarang kita akan masuk ke nasihat yang ketiga insyaallah taala. Nasihat yang ketiga ini berkaitan dengan amalan atau perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Wa min mawa'idhihi al-badi'ah, dan di antara nasihat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang sangat luar biasa indahnya, qauluhu radhiyallahu taala anhu adalah perkataan beliau radhiyallahu taala anhu, ma min amilin. Perhatikan ini nasihat yang cukup dalam. Kata beliau, ma min amilin ya'malu amalan, tidaklah seseorang melakukan sebuah perbuatan ataupun amalan, illa kecuali kasahullahu azza wa jalla rida'a amalihi, Allah tabaraka wa ta'ala akan kenakan pakaikan, Allah akan kenakan pakaian amalannya kepada dirinya. Perhatikan kata beliau, setiap orang yang melakukan sebuah perbuatan, maka Allah akan kenakan pakaian perbuatan tersebut. Apa maksudnya? Lihat, Syekh Dr. Umar hafizahullahu ta'ala menukilkan perkataan yang lain. Wa yurwa anhu annahu qal, diriwayatkan di riwayat yang lain bahwasanya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu juga pernah berkata bahwa ma asarra ahadun sarirah, tidaklah seseorang menyembunyikan melakukan perbuatan amalan yang ia sembunyikan, illa abdahallahu ala safahati wajhih, kecuali Allah tabaraka wa taala akan tampakkan itu di wajahnya. Tandanya kelihatan ini orangnya melakukan amalan apa. Wa falatati lisanihi,
dan juga Allah akan tampakkan melalui lisannya. Hadirin jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan. Allah akan tampakkan itu, ada tandanya. Wa qala marratan radhiyallahu taala anhu, dan beliau juga radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Lau anna 'abdan dakhala baitan," jika seandainya ada seorang hamba masuk ke dalam rumah, fi jawfi baitin, di dalam kamar yang tersembunyi, fa admana hunaka amalan, kemudian dia di situ, di tempat yang tersembunyi, dia melakukan sebuah amalan terus menerus, diulang-ulang itu amalannya, perbuatannya, entah baik atau buruk. Ausyakan nasu an yatahaddatsu bih, hampir-hampir manusia akan membicarakan tentang apa yang ia lakukan. Wa ma min 'amilin ya'malu illa kasahu Allahu ridaa'a 'amalihi. Setiap orang yang melakukan perbuatan, maka Allah akan kenakan pakaian amalannya. In khairan fa khairun. Jika amalannya baik, maka Allah akan tampakkan kebaikan darinya. Wa in syarran fa syarrun. Jika buruk, maka yang akan ditampakkan juga keburukan. Nas'alullah salama wal afiyah. Hadirin jamaah sekalian, makanya kita sering jamaah sekalian mendengarkan kisah para ulama yang mereka itu sekian tahun berusaha menyembunyikan amalannya, tapi kisahnya sampai ke kita. Kisahnya sampai ke kita. Di antara mereka ada yang sekian tahun menangis karena Allah, ya, istrinya nggak tahu, tapi kisahnya sampai ke kita. Di antara para ulama ada yang mereka berusaha berpuasa, menyembunyikan amalnya, keluarganya sampai nggak tahu. Berangkatnya awal, membawa bekal, keluarganya mengira bahwa beliau makannya di tempat kerjanya. Sebelum sampai di tempat kerjanya, ternyata makanannya diinfakkan, disodakohkan ke orang lain, sehingga orang-orang di tempat kerjanya mengira bahwa dia sarapannya di rumah. Begitu terus, tapi kisahnya sampai ke kita. Kata Utsman bin Affan, ketika seseorang melakukan sebuah amalan, Allah akan pakaikan, Allah akan kenakan pakaian amalannya. Tadi beliau juga menjelaskan ala safahati wajhi, dari wajahnya kelihatan ini orang yang soleh atau tidak. Wa falatati lisani, dari lisannya yang terucap secara tidak sengaja itu akan kelihatan. Makanya orang yang terbiasa melantunkan kalimat-kalimat yang baik, zikir kepada Allah, ketika melakukan sesuatu yang tidak sengaja, refleks, itu yang keluar adalah kebaikan. Tapi orang-orang yang terbiasa lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, kepleset ataupun terjadi sesuatu, na'udzubillahi min dzalik, yang keluar adalah hal yang buruk, kalimat-kalimat yang buruk. Dan ini disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Baik, kita akan bacakan penjelasan Syekh Dr. Umar hafizahullah taala. Inna fima dzakarahu Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu taala anhu fi mau'izatihi, yang beliau sampaikan di nasihat ini, kata beliau, irsyadan lana an nattaqiyallaha fi sarairina, merupakan petunjuk bagi kita untuk berhati-hati, untuk bertakwa kepada Allah di setiap perkara-perkara yang tersembunyi, yang yang orang lain tidak tahu. Dalam perkara-perkara yang kita melakukan, perbuatan itu enggak ada orang yang tahu. Hati-hati di situ. Wa an nu'amilallaha bisidqi wa laysa ghairah, dan agar kita itu bermuamalah dengan Allah tabaraka wa taala dengan jujur. Dengan jujur itu antara yang tampak dengan yang tersembunyi itu sama. Antara yang tampak dengan yang tersembunyi itu sama. Ya, idla najata ma'allahi fid dunya wal akhirah illa bih, karena seseorang itu tidak akan bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kejujuran kepada Allah, dengan jujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-119.
Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Allah tabaraka wa taala nanti akan berfirman, hari ini hadza yaumu yanfa'u as-sadiqin. Hari ini adalah hari yang akan bermanfaat kejujuran seseorang tatkala di dunia. Nanti di akhirat, orang-orang yang di dunia selama ini, selama hidup di dunia berusaha jujur. Ingat, jujur itu enggak hancur. Perhatikan, karena Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa dengan kejujuran. Pada hari ini, nanti di hari kiamat, orang-orang jujur, kejujurannya akan memberikan manfaat kepada dia. Apa itu? Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Mereka akan mendapatkan surga. Mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Dan itu adalah kemenangan yang agung. Siapa itu? Orang-orang yang jujur. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala tatkala menafsirkan ayat ini, beliau menerangkan orang-orang jujur itu siapa. Was-sadiqun, orang-orang jujur itu adalah humul ladzina istaqamat a'maluhum wa aqwaluhum wa niyyatuhum ala siratil mustaqim wa hadil qayyim. Yaitu orang-orang yang antara perbuatan, perkataan dan niat yang ada di dalam hatinya lurus, sama. Yang nampak baik, yang di dalam hatinya juga baik, perkataannya pun juga baik. Dan mereka berada di atas petunjuk yang lurus, kata beliau hafizahullah rahimahullahu taala. Ini orang-orang yang jujur, yang perkataan, perbuatan dan apa yang ada di dalam hatinya itu sama, lurus, berada di atas jalan kebenaran. Dan ini yang diinginkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Seseorang yang berusaha jujur ketika tampak di hadapan manusia, dia berusaha untuk melakukan amalan kebaikan. Ketika dia sendirian pun sama, dia berusaha untuk melakukan amalan kebaikan. Maka itulah yang akan ditampakkan di hadapan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya akan tampak dari lisannya tatkala dia berucap, dari kebiasaannya, dari perilakunya, bahkan kata beliau dari wajahnya kelihatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang jujur dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian, nasihat ini nasihat yang mengarah kepada dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang jujur kepada Allah dalam bermuamalah. Dan ini adalah golongan yang beruntung. Golongan yang kedua adalah golongan yang tidak jujur. Yang di hadapan manusia dia soleh, tapi di balik itu ternyata tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat, hadirin jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Syekh Dr. Umar hafizahullah ta'ala, waktunya sudah mau habis. Kita tutup dengan nasihat beliau. Beliau nukilkan sebuah ungkapan Salman radhiyallahu ta'ala pernah menyampaikan nasihat. Ini menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ada hubungannya erat. Karena kita ingin Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib-aib kita. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Masing-masing dari kita punya dosa. Masing-masing dari kita pernah berbuat maksiat. Dan kita tidak ingin maksiat itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara zikir pagi petang, kita berdoa kepada Allah, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutup aib-aib kami. Aurat kami tolong tutup ya Allah. Hadirin jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Salman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah memberikan nasihat. Idza asa'ta sayyi'atan fi sarirah. Jika kalian pernah melakukan keburukan, maksiat dalam kondisi tidak ada orang yang tahu,
Melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi, jika kalian pernah melakukannya, fa ahsin hasanatan fi sarirah, maka segera lakukan kebaikan, segera lakukan ketaatan dalam kondisi tidak ada orang yang tahu juga. Jika pernah melakukan perbuatan maksiat sembunyi-sembunyi, segera tutup itu dengan melakukan ketaatan secara sembunyi-sembunyi juga. Dan kata beliau, asa'ta sayyi'atan fi alaniyah, dan jika kalian melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan, fa ahsin hasanatan fi alaniyah, maka segera lakukan kebaikan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah secara terang-terangan. Kata beliau, likai takunu hadhihi bihadhihi, supaya yang ini bisa menutupi yang ini, supaya yang baik tadi bisa segera menutupi keburukan kita. Karena kita tidak ingin Allah membuka aib kita. Kita ini banyak maksiat, kita ini banyak dosa, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Maka nasihat Salman radhiyallahu taala anhu, supaya Allah tetap menutupi dosa kita, supaya tetap Allah tabaraka wa taala tetap menutupi aurat kita, maksiat kita, aib kita, lakukan itu. Kalau suatu saat kita terpleset, manusia suatu saat terpleset melakukan perbuatan maksiat dalam kondisi tidak ada orang yang tahu, tersembunyi, maka segera lakukan ketaatan kepada Allah secara sembunyi-sembunyi juga. Istighfarkah itu, baca Qur'ankah itu, salatkah itu, sedekahkah itu, ataupun ketaatan-ketaatan yang lainnya, menangis karena takut kepada Allah kah itu juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sembunyi-sembunyi. Dan jika suatu saat kita terpleset melakukan kemaksiatan, keburukan, kok itu terang-terangan, maka segera bertobat dan lakukan ketaatan pula secara terang-terangan. Kata Salman radhiyallahu taala anhu, likai takunu hadhihi bihadhihi, supaya kebaikan tadi bisa menutupi keburukan, kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa membimbing kita agar tetap berada di atas kebenaran, baik itu secara zahir maupun secara batin. Allahumma amin. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah tutup aib-aib kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari perbuatan maksiat. Kalaupun terpleset, semoga Allah segera menutup aib-aib kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa segera bertaubat, beristighfar kepada Allah, dan semoga Allah ampuni dosa kita, menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa api neraka, dan semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.